Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang abstrak dan interface with data mata kuliah praktikum bahasa pemrograman lanjut. Yang beranggotakan sendiri saya Ufa Aurora Guciano dan Uda Fikri Rizaldi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang mengandung satu metode abstrak atau lebih. Kelas abstrak tersebut digunakan hanya untuk membuat sebuah metode yang tanpa ada implementasinya secara langsung. Pada pewarisan sendiri, jika superkelas mempunyai metode yang harus di-override oleh subkelasnya, maka kelas dan metode tersebut kita buat sebagai abstrak. Sebagai contoh, kita akan membuat superkelas bernama makhluk hidup. Kelas ini mempunyai metode tertentu seperti bernafas, makan, tidur, dan berjalan. Tetapi, ada beberapa metode di dalam superkelas yang sifatnya tidak dapat digeneralisasi. Kita ambil contoh yaitu metode berjalan. Tidak semua makhluk hidup berjalan dalam cara yang sama. Kita manusia berjalan dengan 2 kaki, di mana kehidupan lainnya seperti anjing berjalan dengan 4 kaki. Dalam metode menggunakan abstrak itu ada beberapa poin yang harus diingat. Yang pertama yaitu diawali dengan kata abstrak. Yang kedua, tidak ada implementasinya. Yang ketiga, langsung diakhiri oleh semikolon yang bertujuan agar di subkelasnya di override. Contohnya dapat kita lihat pada gambar bawah ini, yaitu public abstract void sum method. Lalu pada abstrak class sendiri, dia diawali dengan kata abstrak, kemudian tidak dapat diinstansiate. Yang ketiga, namun subtipe tetap berlaku sehingga polymorphism tetap berlaku. Hanya abstrak class yang dapat memiliki abstrak method. Yang kelima, abstrak class dapat juga mempunyai metode yang tidak abstrak. Yang keenam, abstrak class memaksa subkelas untuk override abstrak method. Jika tidak, maka subkelas harus juga bertipe abstrak. Jika subkelas tidak mengoverride, pasti akan muncul error. Contoh program implementasi abstrak kelas adalah sebagai berikut. Di sini kita mempunyai package dengan nama abstrak dan main class, di mana tempat untuk menjalankan metode yang akan diturunkan. Pertama-tama kita akan membuat sebuah kelas yang akan dijadikan sebuah abstrak kelas. Kelas dengan nama binatang. Dalam mendefinisikan kelas abstrak, kita hanya perlu menambahkan keyword abstrak di depannya, abstrak, sehingga kelas ini menjadi abstrak class. Sesuai definisi sebelumnya, abstrak class memiliki satu atau lebih metode abstrak. Jadi kita akan membuat dua metode abstrak dengan nama move, public abstract void dengan nama fit. Ini merupakan abstrak method. Pada metode abstrak ini tidak boleh didefinisikan. Selain memiliki abstrak method, kelas abstrak juga bisa memiliki metode yang bukan abstrak. Public void dengan nama name merupakan bukan abstrak method. Jadi kita bisa mendefinisikan metode ini. Bukan abstrak method. Selanjutnya kita akan membuat
kelas yang akan dijadikan kelas turunan dari kelas abstrak di atas. Kelas dengan nama binatang 1. Dikarenakan kelas ini extend dari kelas abstrak, maka metode abstrak pun diimplementasikan di kelas ini. Dengan mengoverride semua metode abstrak dari kelas abstrak ke kelas turunan. Dalam mendefinisikan metode abstrak yang sudah diturunkan, kita bisa menambah beberapa variabel agar metode abstrak menjadi metode konkret. String gerak dan string makan. Ini kita tampilkan pada masing-masing metode. Sys out print gerak selanjutnya untuk metode feed sys out print jenis Setelah mendefinisikan semua kelas turunan, selanjutnya kita akan menjalankan semua metode di main class dengan membuat objek dari kelas turunan binatang 1. Binatang 1 A sama dengan new binatang 1. Untuk A dot gerak, kita misalkan menggunakan perut. Untuk A makan, kita misalkan termasuk karnivora. Selanjutnya kita akan menampilkan semua metode, baik itu metode tidak abstrak dari kelas abstrak dan semua metode turunan. A dot feed setelah semua selesai, maka kita coba untuk run main class. Maka hasilnya seperti pada layar. Yang kedua yaitu materi tentang interface. Interface yaitu adalah cara standar dalam menetapkan sifat-sifat umum dari kelas. Dia juga bersifat polymorphism. Interface sendiri digunakan untuk mengatasi kemiripan-kemiripan pada kelas yang tidak berhubungan. Anggaplah ada kelas garis dan bilangan bulat. Kedua kelas mempunyai perlakuan untuk membandingkan dua buah objek garis atau dua buah objek bilangan bulat.
Karena kemiripannya, kita dapat membuat suatu interface pembanding yang berisi metode signature, dia tanpa implementasi, dan yang berkaitan dengan perbandingan dua objek. Lalu, interface metode sendiri mempunyai beberapa poin yang harus diingat, yaitu dia diawali dengan kata kunci interface, bukan kelas. Metode pada interface adalah abstrak karena tidak memerlukan implementasi, namun tanpa keyword abstrak. Yang ketiga, interface tidak mengandung metode konstruktor. Jadi tidak bisa kita masukkan konstruktor di dalamnya. Yang keempat, yaitu semua metodenya berakses publik. Kata kunci publik tidak harus dideklarasikan. Yang kelima, variabel secara otomatis menjadi public static final. Contoh program implementasi interface adalah sebagai berikut. Di sini kita sudah memiliki package dengan nama interface dan main method dengan nama komputer, di mana di kelas ini akan mendefinisikan metode abstrak dari interface. Pertama, kita akan membuat sebuah interface baru dengan keyword interface dan namanya misal hardware. Ini adalah interface class. Kita membuat sebuah metode abstrak void, ini misal internal m, void external m. Bedanya dengan abstrak class adalah pada interface harus berisi abstrak method saja. Jadi ini adalah abstrak method. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan semua metode interface dengan keyword implement. Implement hardware, sehingga kita harus mengoverride semua metode interface ke dalam kelas komputer. Setelah di-override, kita bisa mendefinisikan metodenya. Sysout, print ln, kita misalkan memiliki kapasitas internal 100 GB. Selanjutnya untuk metode eksternal sysout, print ln, kita misalkan memiliki kapasitas eksternal 1 TB. Setelah semua sudah didefinisikan, maka kita akan membuat objek dari kelas komputer. Komputer A sama dengan new komputer. Selanjutnya kita akan memanggil metode A titik
internal A titik eksternal. Setelah semua selesai, kita run kelas komputer. Maka hasilnya seperti pada gambar. Selanjutnya, interface juga bisa diwariskan ke sesama interface dengan keyword extend. Di sini kita akan membuat sebuah interface baru. Interface misalkan software. Kita mengisi dua metode, void misalkan editing. Selanjutnya void misalkan dokumen. Setelah membuat metode abstrak pada interface software, selanjutnya kita akan mewariskan semua metode hardware ke software dengan keyword extend. Hardware sehingga dalam implementasi kita bisa hanya memakai interface software saja karena semua metode hardware sudah diwariskan ke software. Selanjutnya kita akan override semua metode dari software ke kelas komputer. Setelah di override, sys out println kita misalkan memiliki Photoshop CC 2019. Selanjutnya untuk metode dokumen, sysout println kita misalkan memiliki Microsoft Office 2019. Selanjutnya kita panggil kedua metode ini. A titik editing dan A titik dokumen. Setelah semua selesai, kita run kelas komputer. Maka hasilnya seperti pada gambar. Selanjutnya, selain kita dapat mewariskan semua metode, kita juga dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Di sini kita membuat sebuah interface baru, interface brandware. Kita mengisi dengan satu metode saja, void user. Kita bisa langsung mengimplementasikannya setelah software,
brandware. Selanjutnya kita harus mengoverride semua metode yang ada pada brandware. Sysout print kita misalkan usernya itu Muhammad Bayu, setelah itu kita panggil method untuk user. Setelah selesai, kita run kelas komputer. Lokasinya seperti pada gambar. Lalu apa sih perbedaan antara abstrak dan interface? Karena dia sekilas terlihat sama, yaitu pertama abstrak. Abstrak sendiri bisa berisi abstrak dan non abstrak method, sedangkan interface hanya boleh berisi abstrak method. Yang kedua, kita harus menuliskan sendiri modifiernya. Sedangkan interface kita tidak perlu menulis public abstrak di depan method. Karena secara implisit modifier untuk metode di interface adalah public dan abstrak. Perbedaan ketiga yaitu kalau abstrak bisa mendeklarasikan konstan dan instance variable, sedangkan dalam interface hanya bisa mendeklarasikan konstan. Secara implisit variabel yang dideklarasikan di interface bersifat public, static, dan final, yang seperti kita sudah dijelaskan sebelumnya. Yang perbedaan keempat, metode abstrak boleh bersifat static, sedangkan metode interface tidak boleh bersifat static. Yang perbedaan kelima, metode boleh bersifat final, sedangkan metode interface tidak boleh bersifat final. Dalam abstrak sendiri, suatu abstrak kelas hanya bisa mengextend suatu abstrak kelas lainnya, sedangkan pada interface, suatu interface bisa mengextend satu atau lebih interface lainnya. Dan yang terakhir yaitu pada abstrak kelas hanya bisa mengextend satu abstrak kelas dan mengimplement beberapa interface. Sedangkan interface sendiri, suatu interface hanya bisa mengextend interface lainnya dan tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi abstrak dan interface.